Oke teman-teman, kembali lagi di channel kelas Excel. Pada video kali ini aku akan memberikan tips belajar mengenai pivot. Nah, di sini aku sudah menyiapkan suatu data yang dimana nanti akan kita coba lakukan pivot ya teman-teman ya, data-data yang ada di sini. Nah, sebenarnya pivot itu apa sih? Pivot itu biasanya pivot itu sering digunakan untuk membantu kita dalam membaca sebuah data yang dimana ketika di dalam Excel ini data hanya tersusun dalam berapa sel, ketika kita olah atau kita konversi menggunakan sebuah pivot, maka kita akan terbantu teman-teman dalam membaca data-data yang ada di sel sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman untuk data ini. Nah, coba kita lakukan pivot ya teman-teman. Nah, di sini kita punya data, katakanlah data dari daftar stok barang yang ada di toko Masjid Jaya teman-teman, dan kita lakukan pivot. Oke, pertama kita coba bisa lakukan kita bisa lakukan drag atau kita lakukan seleksi tabel yang akan kita lakukan pivot. Kita bisa lakukan Ctrl+C atau kita copy, lalu kita masuk ke menu insert atau tab insert di sini, lalu kita pilih pivot table, kita klik. Nah, di sini itu ada dua opsi teman-teman. Opsi pertama yaitu new worksheet yang ada di sini atau existing worksheet. Kalau kita pilih new worksheet, maka kita akan melakukan pivot ke sheet baru. Tetapi ketika kita pilih existing worksheet, maka kita akan melakukan pivot di satu sheet yang sama. Katakanlah kita akan coba di existing worksheet ya teman-teman, atau kita lakukan pivot di sheet yang sama dengan data ini. Kita klik di sini. Nah, table range ini berguna atau berfungsi untuk melihat bahwa posisi awal atau letak data kita yang akan dilakukan pivot. Sedangkan location di sini itu merupakan opsi untuk kita memilih sel yang akan kita gunakan untuk pivot. Itu jika di table atau range ini data awal, lokasi data awal, sedangkan location ini sel yang akan kita gunakan untuk melakukan pivoting ya teman-teman. Nah, kita klik di sini, kita bisa pilih di sini. Setelah teman-teman nanti akan dengan sendirinya akan berubah sesuai dengan sel yang kita klik atau kita pilih. Nah, katakanlah kita pilih di sini ya teman-teman. Kita pilih oke. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita bisa atur aja dari keempat kategori ini, dari nama barang, stok, dan harga. Kita atur aja, katakanlah nama barang kita lakukan pindah atau kita pindahkan di row labels, maka kita klik tahan, lalu kita tempelin di kolom yang ada tulisannya row label di sini teman-teman, maka kita lepas. Nah, seperti itu. Lalu kita pindahkan lagi drag di bagian kolom. Nah, seperti itu. Maka akan A, B, C. Kita atur aja biar rapi. Nah, oke. Itu kita tempelkan stok pada value. Nah, seperti ini. Ini contoh simpelnya ya teman-teman. Dari sini kita sudah bisa melakukan bacaan dari data yang ada di sini teman-teman. Katakanlah kita ingin tahu nih tira A itu ada berapa stok sih, maka kita bisa klik di sini. Kita klik di sini. Oh,
ternyata di rak A ini ada 186 stok yang terdiri dari tongkat ada 35, tip X ada 24 stok, lalu ada pensil 10 stok, penghapus 20 stok, kerutan 45 stok, dan kain 52 stok. Dan ketika dijumlahkan akan menghasilkan 186 ini. Lalu kita ingin mencari tahu nih, di rak B itu ada berapa stok sih? Oke, maka kita klik di sini. Lalu kita bisa lihat, oh di rak B ini ada 204 stok yang terdiri dari piring, kertas, lalu ada gelas, lalu ada cap, ada buku, dan ada binder. Nah, kita ingin membaca di kolom C, itu pun sama teman-teman. Di kolom C ini, di rak C ini ada 92 stok yang terdiri dari spidol, ada berwarna di 24 stok, ada kuas 31 stok, dan ada cat 24 stok. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu grand total ini fungsinya apa? Grand total ini yaitu total dari masing-masing stok. Tongkat ada 35, X ada 24, spidol ada 13, dan seterusnya. Tentunya grand total di sini akan menyesuaikan yang ada di sini, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Dan jumlah tongkat itu akan ada di rak A, tidak akan ada di sini ataupun di sini. Kenapa? Karena ingin menyesuaikan yang ada di sini. Itu ya teman-teman ya. Katakanlah tongkat. Tongkat ada di A. Seperti itu. Nah, kita pun juga bisa sesuaiin teman-teman untuk melakukan pivoting data yang lainnya gitu. Katakanlah kita ingin memasukkan harga, kita bisa memasukkan harga di bagian value. Nah, di sini teman-teman kita bisa nih membacanya dengan cara, nah untuk di rak A ini itu ada, ketika kita jumlahkan itu ada berapa sih di sana. Rak A ini ada 8.000, dimana masing-masing didasari dari ada tongkat, ada tip X, ada pensil, ada penghapus, ada kerutan, ada kain. Ketika dijumlahkan ini jumlah 8.000, yang 8.000 ini berada di rak A. Biar mudah maka kita bisa lakukan penggarisan. Gunakan kita lakukan penggarisan ya, biar kita lebih mudah nih dalam datanya. Ya teman-teman ya, jadi di rak A ini ada sekitar ada 8.000 nominal yang didasari dari tongkat, tip X, pensil, penghapus, kerutan, dan kain. Adapun stok yang ada di rak A ini itu ada tongkat, tip X, pensil 10 unit, penghapus 20 unit, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, fungsi dari si pivot itu sendiri. Nah, di pivot ini kita juga bisa melakukan filterisasi teman-teman. Kita katakanlah ingin melakukan filtering
nama barang, maka kita bisa tempelkan di sini. Nah, itu. Oke. Di nama barang ini kita bisa nih, katakanlah ingin hanya ingin melihat binder, maka kita bisa hilangkan semua checklistnya, kita hanya checklist di bagian binder, maka kita klik OK. Nah, binder ini berjumlah 62 stok dengan harga satuannya 4.000. Coba kita cek di sini teman-teman. Nah, 62 stok dan harga satuannya 4.000. Kita ingin melihat buku dan cap, maka kita bisa checklist juga. Nah, teman-teman, buku ini ada di 57 unit dan harga satuannya 4.000. Sedangkan untuk cap itu ada 24 unit dan harga satuannya 4.000. Jika di total keseluruhan, maka hasilnya ini 81 unit dan harga dari kedua barang itu 8.000. Seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih untuk fungsi pivot atau cara penggunaan pivot itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya pivot itu simpel dan teman-teman bisa lakukan eksplorasi sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan data yang ada pada teman-teman yang ingin teman-teman olah atau ingin teman-teman baca, seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi mengenai pivot pada video kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman lainnya, bisa like, atau teman-teman bisa komen ketika ada request mengenai video tutorial Excel lainnya. Itu aja dari aku. Terima kasih.